Baik, selamat siang anak-anak semua. Kita lanjutkan pelajaran kita hari ini dengan materi baru ya. Hari ini kita akan belajar tentang demand and supply, atau bahasa Indonesianya adalah permintaan dan penawaran. Nah, materi ini sangat erat kaitannya dengan materi-materi ekonomi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu human need scarcity, aktivitas ekonomi, dan motif serta tindakan ekonomi. Nah, pertama kita masuk ke demand dulu ya. Apa sih demand itu anak-anak? Atau permintaan? Nah, bisa kita lihat di sini, demand atau permintaan adalah keinginan dari pembeli untuk membeli sejumlah barang atau jasa dalam berbagai tingkat harga dalam berbagai tingkat waktu ya. Jadi intinya adalah jumlah barang yang diminta oleh pembeli dalam berbagai tingkat harga dan waktu. Nah, sekarang kita belajar tentang ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi dari permintaan. Yang pertama adalah harga atau price ya. Nah, harga di sini sangat berpengaruh terhadap permintaan. Nanti kita akan belajar bagaimana sih pengaruh harga terhadap permintaan ya. Kalau harganya naik, permintaannya bagaimana? Dan kalau harganya turun, permintaannya bagaimana ya. Nanti akan kita lihat di kurva permintaan. Yang kedua adalah income atau pendapatan ya. Nah, income atau pendapatan itu juga sangat berpengaruh terhadap besarnya jumlah permintaan. Dalam hal ini, jika seseorang mempunyai pendapatan yang lebih banyak ya, maka mereka cenderung akan mempunyai permintaan terhadap barang dan jasa yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang mempunyai pendapatan yang lebih kecil. Nah, yang ketiga adalah hubungannya dengan barang lain. Nah, dalam hal ini ada barang substitusi serta barang complementary ya. Ini ada hubungannya. Dan yang keempat adalah kemungkinan harga yang akan datang di masa depan. Contohnya seperti anak-anak. Jika malam ini pemerintah mengumumkan nanti malam jam 12 harga BBM akan naik. Nah, apa yang terjadi? Nah, tentu orang-orang akan berlomba-lomba untuk membeli bensin saat ini juga. Ya, karena kalau belinya besok kan harganya jadi naik kan. Nah, karena ada kemungkinan harga di masa depan, itu membuat permintaan bensin pada hari ini atau bahkan pada malam ini menjadi meningkat. Seperti itu ya, pengaruh dari kemungkinan harga di masa yang akan datang. Nah, sekarang kita belajar tentang law of demand atau hukum permintaan. Bisa kita lihat di sini. Nah, law of demand atau hukum permintaan adalah aturan atau hukum yang mengatur tentang hubungan antara harga suatu barang atau jasa dengan permintaan ya. Nah, bunyinya seperti ini. Jika harga naik ya, maka jumlah permintaan akan turun, dan jika harga turun, maka jumlah permintaan akan naik. Jadi dalam hal ini di permintaan itu berlaku sebaliknya dengan harga ya. Jika harganya naik, maka permintaan akan turun, dan sebaliknya jika permintaan turun ya, maka harga akan naik seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke demand curve atau kurva permintaan. Nah, anak-anak, di materi permintaan dan penawaran ini, demand and supply, kita akan belajar tentang kurva juga ya. Nah, apa sih kurva permintaan? Kita bisa lihat di sini, kurva permintaan ya adalah sebuah grafik ya yang menggambarkan perbandingan antara jumlah permintaan dengan harga barang atau jasa. Nah, cara buatnya gimana? Kita lihat di sini ya. Nah, pertama buatlah sebuah garis horizontal ya. Bisa kita lihat garis horizontal.
Garis horizontal menggambarkan jumlah permintaan yang diinginkan, ya. Kemudian yang kedua, buat sebuah garis vertikal. Nah, garis vertikal ini menggambarkan jumlah atau harga dari barang atau jasa tersebut. Kemudian bisa kita lihat ya, buat titik-titik atau poin dari setiap kombinasi harga dengan setiap kombinasi permintaannya. Nah, setelah titik-titiknya ketemu, buatlah sebuah garis ya yang menghubungkan antara titik-titik tersebut. Nah, garis titik-titik tersebut yang telah dihubungkan oleh garis bisa kita lihat di gambar ini. Yang garis warna merah ini dinamakan demand curve atau kurva permintaan. Nah, anak-anak perhatikan, kurva permintaan itu mempunyai slope negatif ya. Jangan lupa, jadi kurva permintaan mempunyai slope negatif seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke type of demand atau tipe-tipe dari permintaan, jenis-jenis permintaan ya. Kita lihat. Yang pertama ada namanya potensial demand ya, potensial demand, dan yang kedua adalah efektif demand ya. Nah, apa sih pengertian dari potensial demand dan efektif demand? Nah, potensial demand ya adalah permintaan ya yang dilakukan oleh konsumen yang mempunyai daya beli tetapi mereka belum mau melakukan pembelian. Sedangkan efektif demand adalah permintaan yang dilakukan oleh konsumen di mana mereka mempunyai daya beli dan mereka telah mempunyai keinginan untuk membeli barang dan jasa tersebut ya. Jadi ada dua, ada potensial demand dan efektif demand. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke supply ya atau penawaran. Supply atau penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang disediakan oleh produsen atau penjual ya untuk ditawarkan dalam berbagai level harga dan level waktu ya. Jadi kebalikannya dengan demand. Kalau demand tadi adalah jumlah barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen. Sedangkan supply atau penawaran adalah jumlah barang jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual. Nah, sama seperti demand, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari supply. Yang pertama adalah harga ya. Harga ini sangat berpengaruh terhadap jumlah penawaran ya. Sama seperti demand tadi. Kemudian yang kedua, hubungan dengan barang lain ya. Ada substitute good dan complementary goods. Baik anak-anak, untuk materi substitute goods and complementary goods itu nanti akan kita perdalam di week 7 ya, karena ini butuh pembahasan khusus ya. Hubungan antara supply and demand dengan substitute and complementary goods nanti akan kita bahas tersendiri. Nah, yang paling penting yang mempengaruhi penawaran atau supply adalah keunggulan teknologi ya. Nah, keunggulan teknologi itu membuat produsen mempunyai jenis-jenis barang baru yang bisa mereka produksi. Ini sangat mempengaruhi penawaran ya. Nah, selain perkembangan teknologi, ada lagi namanya adalah biaya produksi anak-anak ya, cost production. Cost production itu juga sangat berpengaruh terhadap supply atau penawaran ya. Ini jadi secara garis besar ada harga, hubungan dengan barang lain, dan perkembangan teknologi. Nah, sama seperti demand, supply atau penawaran juga ada hukumnya ya. Nah, bisa kita lihat di sini hukum dari penawaran ya. Jadi hukum penawaran adalah aturan atau hukum yang mengatur hubungan antara harga barang dengan barang yang ditawarkan. Nah, bunyi hukumnya seperti ini. Jika harga barang naik ya, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik juga. Dan jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan
turun. Jadi kalau kita lihat di sini law of supply itu kebalikannya dari law of demand ya anak-anak. Kalau tadi kan kalau di demand atau permintaan kan berkebalikan ya. Nah kalau law of supply ini antara harga barang dengan jumlah yang ditawarkan itu sebanding ya. Jadi naik sama-sama naik dan turun sama-sama turun juga. Nah kita lihat sini bentuk kurvanya. Nah kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan rasio ya antara jumlah barang yang ditawarkan dengan harga suatu barang atau jasa. Cara membuatnya hampir sama seperti kurva demand atau permintaan seperti ini ya. Jadi buat garis horizontal ya sebagai quantity atau jumlahnya, kemudian buat garis vertikal ya sebagai harga. Kemudian sama seperti tadi kalian hubungkan antara harga dengan kuantitas penawarannya dan dihubungkan dengan garis. Nah garis tersebutlah yang disebut dengan supply curve atau garis kurva penawaran seperti itu. Baik anak-anak, terima kasih.